Suwardi Suryaningrat. Benar, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Sering kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya Herman, calon guru penggerak Angkatan 5, kelas 0534, izinkan saya merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah kemerdekaan. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Kita hanya ditugaskan untuk menuntun apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi bakat dari peserta didik. Ki Hajar Dewantara pun menilai pendidikan lebih mengutamakan terhadap cinta dan kasih sayang. Kita sebagai pendidik dituntut dan memiliki peranan penting yang sama seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Kita dituntut untuk memiliki kemahiran bagaimana kita mendidik siswa dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Dengan pendekatan seperti itu, diharapkan siswa lebih memiliki respek, pengakuan bahwa mereka merasa dilindungi, bahwa mereka merasa diarahkan, bahwa mereka merasa didukung oleh seorang pendidik. 3 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saat ini masih kita kenal. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, bahwa pada saat pendidik berada di depan, berada menjadi seorang pemimpin, maka harus menjadi suri tauladan bagi para peserta didik. Ingmadia Mangun Karsa. Di saat kita berada di tengah, kita menggali, kita memupuk karakter-karakter yang ada di diri siswa agar mereka bisa lebih kreatif, lebih berinovatif, sehingga mereka hidup dalam sebuah kemandirian. Tut Wuri Handayani. Di saat kita berada di belakang, maka kita harus melakukan sebuah motivasi, dorongan, penguatan, sehingga potensi-potensi yang ada pada peserta didik mampu dikembangkan untuk kecakapan hidup mereka kelak dewasa nanti. Itulah refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Mari bersama menjadi agen-agen perubahan untuk Indonesia lebih maju lagi. Salam guru. Oke, itu mohon diterima keterangan berikutnya. Ya, siap. Dah. Oke, semuanya sudah ya, teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi saya sudah merepotkan teman-teman semua. Saya akan mulai aja. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Untuk bapak-bapak yang hadir pada Zoom hari ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sharing kepada bapak-bapak terkait tentang paradigma. Sebentar, saya akan ini dulu, share screen dulu. Oke, Bapak. Sebentar. Saya akan share screen. Oke. Baik, Bapak-Bapak semua, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang aktivitas saya, yaitu di Guru Penggerak. Dalam hal ini saya ingin mengadakan pengimbasan sesama guru PJOK, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya namanya Hermanto, kemudian saya CGP Angkatan 5
dari SDN Kelapa Gading Barat 01 asal DKI Jakarta. Saya mempunyai moto bahwa pemimpin sejati bukan orang yang mempunyai banyak pengikut, namun pemimpin sejati adalah pemimpin atau seseorang yang mampu menciptakan paling banyak pemimpin. Seperti itu. Kemudian saya di CGP tergabung di kelas 0534 dengan fasilitator Bapak Elias Kardus Ratu dan pengajar praktek Ibu Iso Sukaesa. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yaitu menjadi agen perubahan demi masa depan pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke slide yang pertama, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Dalam hal ini, kita akan disuguhkan dengan filosofi-filosofi Bapak kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita diingatkan kembali menurut beliau tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ada asas pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama adalah asas pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebentar, mungkin saya ini azan. Baik, akan saya lanjut. Yang pertama, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut beliau, bahwa pengajaran atau otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offloading yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ia sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara sendiri meyakinkan kepada kita bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kemudian Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya yaitu tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan yaitu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak itu. Kemudian memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah, peran pendidik sendiri, yaitu kita, diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita itu sebagai tukang kebun yang tugasnya hanya merawat sesuai kebutuhan tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh, kemudian berbuah dengan baik. Tentunya saja setiap tanaman itu berbeda penanganannya. Nah, artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi kepada siswa. Kemudian kita pun harus bisa memberikan kebebasan kepada anak, yaitu untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, kemudian memberikan kebebasan itu pun bukan berarti memberikan kebebasan secara mutlak. Namun kita sebagai seorang guru perlu menuntun dan mengarahkan agar anak itu tidak kehilangan arah dan membahayakan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu tokoh nasional yang perannya cukup penting dalam mengawali jejak pendidikan di Indonesia. Di tempat kelahirannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi kaum pribumi biasa untuk bisa mendapatkan hak mereka untuk belajar di sekolah formal seperti kaum priai dan orang Belanda. Karena semangat perjuangannya terhadap dunia pendidikan, beberapa kali Ki Hajar Dewantara tercatat pernah diasingkan ke Pulau Bangka dan juga Belanda. Namun,
Baginya, ini menjadi sebuah kesempatan untuknya mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di sana. Salah satu semboyan yang diungkapkan oleh beliau dan masih relevan di ranah pendidikan Indonesia hingga saat ini, yaitu yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah ini tidak serangkai. Yang ini Dr. Dowo Steker yang sesudah merdeka berganti nama Dr. Setiabudi. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, yang ini Pak Hajar Dewantara, dulu namanya Suwardi Suryaningrat. Dewasa ini globalisasi sangat berpengaruh terhadap kemurnian budaya sebuah bangsa. Globalisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan telah mengakibatkan pendidikan tidak sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses kemerdekaan manusia. Untuk menangkal semua itu, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ditawarkan sebagai solusi terhadap penurunan pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan filsafat pendidikan Among, yang di dalamnya merupakan konvergensi tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran utama yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus mampu menerapkan nilai positif di kelas atau di sekolah sehingga dapat memadukan antara nilai-nilai pengetahuan dengan nilai-nilai kebudayaan daerah setempat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya Herman, calon guru penggerak Angkatan 5 asal Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih. Salam guru hebat untuk Indonesia lebih bermartabat. Kemudian next, yaitu dasar-dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita sebagai seorang pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi dengan zaman sekarang ini teknologi mulai kita rasakan, berbagai macam informasi masuk melalui media-media elektronik sehingga kita perlu menyaring atau memfilter. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Dan Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian Ki Hajar Dewantara menjelaskan kepada kita bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam sendiri itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, jadi di mana anak itu tumbuh. Kemudian kodrat zaman itu bisa diartikan bahwa kita itu sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup. Tentunya karena kita sebagai guru dan bahwa kita pun mengetahui bahwa anak-anak sekarang itu lebih cenderung hebat, ya, hebat dengan teknologinya, kemudian dengan IT-nya, sehingga kita sebagai guru jangan sampai kalah pemahaman atau pengetahuan tentang teknologi. Jadi kita benar-benar dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam pembelajaran di kelas pun hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain, apalagi kita di SD ya.
melihat anak-anak sedang bermain, pasti mereka akan merasakan gembira. Jadi biasanya guru olahraga itu adalah guru yang favorit bagi anak-anak, sehingga pada saat kita belajar, kita bisa merasakan aura senang bagi anak-anak ketika mereka memasuki jam olahraga. Nah, hal terpenting yang harus kita lakukan sebagai seorang guru yaitu menghormati dan memperlakukan anak sebaik-baiknya, sesuai kodratnya. Kita melayani, kemudian kita memberikan tauladan seperti halnya filsafat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu Ingarso Sungkulodo, kemudian Ingmadio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Baik Bapak Ibu, maaf karena nggak ada Ibu, jadi Bapak-Bapak semua, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang budi pekerti. Nah di situ Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti itu atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dan budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, kemudian karsa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya psikomotor. Nah, lebih lanjut, di sini diterangkan bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama bagi dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu pembentukan watak individu. Kemudian keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dan bermasyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya kita sebagai guru, yaitu harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini kenapa saya memakai guru penggerak? Harapan saya adalah teman-teman, khususnya guru PJOK, menjadi barometer untuk teman-teman guru yang lainnya. Saya juga berharap mudah-mudahan next di pendidikan atau programnya Kementerian Guru Penggerak, teman-teman PJOK bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang pertama dinilai dan peran guru penggerak dan nilai-nilai guru penggerak itu mandiri, ya, mandiri, kemudian kreatif, kemudian kolaboratif, kemudian inovatif dan berpihak kepada murid. Mandiri itu tersebut bisa kita artikan bahwa kita mendidik anak supaya mandiri agar dia tidak manja. Kemudian kita mengajarkan nilai kreatif agar anak-anak itu lebih berkreatif lagi, bisa mengolah otaknya lagi, sehingga apa yang kita sampaikan dia tidak hanya menerima pesan dari kita, namun dia bisa berpikir secara kritis, sehingga mereka bisa berpikir lebih kolaboratif lagi, lebih kreatif lagi. Kemudian kita pun seorang guru atau pendidik, kita harus memiliki nilai-nilai yaitu kolaboratif. Kita mampu bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan bekerja sama dengan guru olahraga, kemudian kita bekerja sama dengan instansi di luar sekolah kita, ya tentunya instansi atau komunitas yang seprofesi, seperti di sini ada Pak Hartono, kita bisa berkolaborasi dengan Pramuka, kemudian mungkin Pak Hartono juga memiliki komunitas lain dan kita pun bisa berkolaborasi. Kemudian inovatif. Nah, inovatif sendiri kita dituntut untuk memiliki karakteristik, ya, karakteristik sehingga kita mampu berinovasi, tidak hanya berpikir di satu tempat, kemudian berpikir kalau dibilang kerdil hanya berpikir kerdil, sehingga ya tentunya kita dituntut untuk lebih inovasi. Jadi guru adalah manusia yang senantiasa berusaha menggerakkan manusia lain. Nah, oleh karena itu guru harus lebih dulu sadar agar dirinya tergerak, kemudian memilih untuk bergerak dan akhirnya mampu menggerakkan manusia yang lain. Dan karakter seorang guru akan menjadi panutan bagi peserta didik. Kemudian suka atau tidak suka,
segala perilaku kita akan mendapatkan sorotan dari peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Kemudian guru juga harus memiliki karakter baik, akan mampu menjadi teladan yang baik pula bagi rekan dan peserta didik. Kemudian dikatakan oleh Lumpkin tahun 2008 bahwa ia mengatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Kemudian guru juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan karakter anak menjadi baik. Kemudian guru pun tidak lupa pula bahwa guru perlu memahami kodrat anak yang tadi saya telah bahas, sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik selanjutnya adalah memahami benar nilai-nilai yang diperlukan untuk menyiapkan karakter peserta didik di era globalisasi ini dan menjadi agen perubahan demi mencapainya merdeka belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa di sini ada nilai mandiri, ya, yang tadi saya katakan bahwa seorang guru penggerak itu, ya, guru itu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Kemudian bersikap mandiri juga berarti mampu mendorong dirinya untuk bergerak melakukan inovasi dan perubahan. Kemudian guru juga harus bisa merefleksikan diri bahwa nilai seorang guru penggerak yang senantiasa mampu memaknai setiap pengalaman yang ia temui, kemudian setiap pengalaman yang ia miliki dapat diamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai seorang guru yang memiliki sifat ini berarti mampu mengevaluasi kesan positif, ya, dan negatif yang ia alami, sehingga refleksi ini mampu menjadi pelajaran di masa depan. Kemudian kolaboratif. Di kolaboratif ini berarti guru itu senantiasa membangun hubungan kerjasama yang positif yang tadi telah saya terangkan dengan berbagai macam pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, dan dia mampu membangun kerjasama dan rasa hormat terhadap perbedaan. Inovatif juga, senang memberikan ide, kemudian ide-ide yang membangun, kemudian yang bervariasi. Kemudian seorang guru juga dituntut mampu untuk menemukan solusi yang berguna tentunya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang timbul. Kemudian ia pun bersikap terbuka terhadap masukan dan gagasan gagasan orang lain untuk mencapai solusi yang solid untuk menyelesaikan tantangan di masa depan. Kemudian yang berikutnya itu berpihak kepada murid. Nah, di sini guru senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan peserta didik sebagai dasar bertindak utama. Apa yang kita siapkan adalah untuk mendukung kebutuhan dan keadaan peserta didik. Next, kita tentang peran guru penggerak. Nah, dalam hal ini peran guru itu sangatlah berat. Supaya mampu melaksanakan kelima peran tersebut dengan baik, maka guru penggerak, ya, harus menanamkan nilai-nilai pada dirinya untuk bisa terutama menggerakkan dirinya sendiri, sehingga mampu menjadi agen perubahan dalam dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian bisa menanamkan nilai-nilai tersebut kepada rekan sejawat. Nah, guru penggerak harus mampu melaksanakan peran guru penggerak yang meliputi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Hampir sama dengan nilai-nilai guru penggerak. Nah, di sini ada tentang profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila kita ketahui ada kurang lebih 6, yaitu bernalar kritis, kemudian mandiri yang telah tadi dibahas, kemudian beriman, ya. Yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Next, tentang visi. Nah, dalam pembahasan kita selanjutnya yaitu
tentang visi guru penggerak, yaitu memimpin perubahan positif, berpikir strategis, inquiry apresiasif sebagai paradigma, kemudian inquiry apresiasif sebagai pendekatan manajemen. Next, lanjut ke budaya positif. Ya, budaya positif. Nah, ini budaya positif ini kalau dulu kita kenal sebagai peraturan. Nah, pada kurikulum Merdeka ini peraturan itu kita rubah menjadi sebuah disiplin positif. Ya, disiplin positif, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru terkenal. Ayo, siapa namanya? Yuel dan siapa? Jadi gitu. Share aja, tolong share di grupnya orang tua kelas 1.
Dia putus. Ayo Nova, semangat, semangat.
kecil ya. Sudah? Lanjut sana boleh. Siapa yang suka jajan? Ada yang jualan kantin? Itu yang jualannya. Kantinnya belum ada. Nanti kalau sudah ada kantin, kalian jajannya di mana? Ayo kita lanjut lagi. Jalan-jalan, jangan kereta ya. Nih nanti jalan lagi kita ke sana lanjut. Jangan putus. Kamu udah pulang. Tunggu sama. Ayo jangan sampai ketinggalan. Yuk kita mau ke Instagram dulu. Beda. Jodohnya mana itunya. Anak-anak bisa membaca di situ ya, bermain.
Jangan lari. Jangan miring. Yang rapi, yang rapi. Barisnya. Oke, coba Sultan. Perhatikan. Gak usah ditunjuk. Biar dirinya sendiri yang angkat tangan. Angkat tangan, itu jujur berarti. Sikapnya anak pramuka hitam, pintar. Sekarang nggak apa-apa. Besok kalau hari Rabu harus pakai topi ya sayang. Topinya dipakai. Ya, setiap pramuka. Kacuh pakai. Ya. Baik, sekarang ringnya boleh. Kita mau main game. Kalau dapat mestian tadi baru punya. Contohnya gini, kakak taruh kertas di depan adik-adik semua, ya. Nah, kakak bunyikan fluid, nanti adik yang nomor 1 menulis. Kalau fluid kedua, berarti adik yang nomor 1 balik ke barisan paling belakang. Yang melanjutkan tulisan adalah adik yang nomor 2. Paham nggak cara mainnya? Ya, kalau kakak punya fluid lagi, berarti yang nulis selesai. Lari lagi yang keempat. Yang pertama adalah siaga apa? Mula. Yang kedua siaga tata. Tata. Menata. Tata. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Ya. Tahapan siaga ada berapa? 3. Yang pertama Mula. yang kedua Bantu. yang ketiga Pada ayah ibundanya. kedua Siaga itu berani dan tidak putus asa. hebat anak-anak. Itu ada 3. Ayo Bunda mau dengar semuanya harus
kompak. Tepuk tangan. Satu jaya jaya ya. Yes, yes. Ada beberapa tahapan pramuka siaga. 3. Siaga mula, siaga siaga tata. Siaga mula sama siaga bantu sama siaga tata. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan. Kelas 1 mana ya? Kelas 1 ya? Sebelah mana? Jus. Duduk semua. Oke, duduk semua. Baik. Kita mau jangan tukar. Makanya kalau lagi berpunya udah lari ke tahu siapa yang jatuh dulu, tahu. Kamu kenapa anggrek ada di situ? Ini jalur apa? Berjalan, dia turun ke bawah. Bagaimana kalau turun ke bawah sikapnya kita tunduk. Kemudian kalau kita naik ada. Begitu ada angin gimana goyang? Goyang ya? Bisa? Bisa? Oke. Kita mulai ya ceritanya. Baik. Berjalan, angin kencang gimana putar? Aku capek enggak jalan jauh? Capek ya, capek banget. Kemudian gimana sih kalau kita memegang satu benda? Kita pegang erat. Ayo, angin kencang, jalan lagi. Angin kencang mau datang lagi. Berhenti. Perhatikan kalau ada kata berhenti harus berhenti. Kalau masih goyang nanti maju ke depan. Ini melatih ya supaya dan tarik halus ke juga. Lupaan. Ayo cepetan deh, baca. Lang lanjutin aja. Dia belajar dengan banyak-banyaknya. Kalau kau suka hati kata merdeka. Kalau kau suka hati kata merdeka. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kata merdeka. Kalau kau suka hati jadi patung. Kok
Gimana? Bergerak tidak? Yuk. Oke, siap. Dengarkan Bu Guru. Amati ya Bunda. Kalau Bu Guru bilang dor, anak ketembak juga Bu Guru dor ya. Tapi kalau Bu Guru bilang tembakannya banyak, dor, anak-anak harus apa? Nggak kena ya. Nah, kalau Bu Guru bilang bom, Bu Guru lempar bomnya, anak-anak gimana? Berarti maafin semua ya. Oke, siap. Tunggu dulu ya kamu ya. Dor. 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 Bunda, ada yang ini nggak Bunda? Ada yang nggak konsen nggak? Fokus, fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Dia teman kita fokus nih. Namanya siapa ya? Tanya apa? Nggak tahu. Kita cari temennya lagi ya. Cari temennya lagi Bun katanya. Oke ya? Oke. Kalau kau suka hati jadi patung. Kalau kau suka hati jadi patung. Kalau kau suka hati mari kita. Ternyata pengen maju Bun. Sengaja. Ketahuan ada kakaknya apa? Kita hafal. Jadi harus dihafalkan ya sayang ya. Nah, ketahuan gak hafal karena adik-adik tidak bisa melanjutkan tulisan temannya. Paham? Siap paham? Paham? Siap paham. Ya, duduknya yang rapi dari itu duduk siap kemana? Duduk siap. Yang rapi ya. Dek, coba satu rapi nggak? Kamu sendiri keluar barisan. Topi. Bunda, Bunda topi. Kalau tidak Bunda bukan topi. Ya, tepuk tangan. Nah, disiplin positif itu sendiri itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang tadi 6 poin tadi, kemudian di organisasi atau komunitas IBO, Premier Year Program, itu pun sama. Dan keenam, nilai-nilai kebajikan yang tertuang di setiap komunitas atau setiap organisasi hampir semua mengajarkan tentang karakter-karakter anak, ya, sehingga kita tidak hanya fokus terhadap nilai-nilai pengetahuan, namun kita pun fokus terhadap nilai-nilai karakter untuk kehidupan. Nah, ini contoh yang tadi itu keyakinan kelas. Jadi yang dulu kita kenal sebagai peraturan itu harus dihilangkan, karena peraturan itu lebih identik ke ketaatan ya, harus taat, harus patuh. Dan sebenarnya pada saat saya mendengar bahwa peraturan itu tidak boleh, harus diganti keyakinan, saya juga agak kaget gitu. Ternyata memang ada efeknya yang dibilang peraturan seperti itu. Jadi kita buat namanya keyakinan kelas. Misalkan pada saat olahraga, ya, misalkan ada satu olahraga, di sini ada yang namanya, ininya kelihatan nggak, Pak? Terlihat jelas? Terlihat jelas, Pak Herman. Oke, saya coba lebih di ini kan ya. Di Zoom. Oke, ini. Oke, sorry maaf sebentar. Nah, ini. Oke, ini di sini
lumayan jelas ya. Di situ ada keyakinan yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi biasanya kalau peraturan itu misalkan jagalah kebersihan, misalkan peraturan kelas atau enggak peraturan sekolah menjaga kebersihan. Nah, itu kata-kata peraturan itu kita rubah menjadi keyakinan. Jadi pada saat contoh misalkan kita sedang olahraga kemudian di lapangan itu banyak sampah. Jadi kita memberikan arahan ke anak itu misalkan seperti ini. Anak-anak coba kalian lihat lapangan ini ada apa saja gitu misalkan. Pasti dia akan mengatakan ada sampah, Pak. Nah, sampah itu terdiri dari apa? Misalnya sampah daun, sampah apa. Jadi biarkan mereka yang membuat peraturan itu sendiri ya. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan itu sendiri. Jadi keyakinan itu dibangun atas dasar kesadaran sendiri gitu. Kemudian kalau kalian melihat sampah, apa yang mesti kalian lakukan? Kita mengambilnya, kemudian kita membuangnya ke tong sampah. Nah, artinya kita tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermanto, calon guru penggerak Angkatan 5 asal Provinsi DKI Jakarta. Kemajuan sebuah bangsa tidak terlepas dari majunya dunia pendidikan. Dan majunya dunia pendidikan tidak terlepas dari peran seorang pendidik atau seorang guru. Peran dari seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Sebagai guru penggerak harus mempunyai 4 komponen ya, atau kompetensi antara lain pengembangan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Peran guru penggerak itu sendiri merupakan sebuah ringkasan dari kompetensi tersebut. Terdapat 5 butir peran dari seorang guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Melihat peranan nilai yang sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Kelima nilai guru penggerak tersebut yang pertama adalah mandiri. Seorang guru penggerak harus mempunyai kemandirian yang tinggi, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cepat. Yang kedua adalah reflektif. Seorang guru penggerak harus mampu merefleksikan atau merefleksikan dirinya atas kekurangannya, sehingga guru penggerak dituntut untuk memiliki semangat yang tinggi dalam pengembangan potensinya. Yang ketiga adalah kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi sesama teman, berkolaborasi sama stakeholder, berkolaborasi bersama komunitas-komunitas seprofesi demi pengembangan potensinya. Yang keempat adalah inovatif. Seorang guru penggerak harus memiliki sifat inovatif yang tinggi sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman yang tentunya mampu meningkatkan kompetensi dirinya, siswa, serta sekolahnya. Dan yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Tentunya seorang guru penggerak harus mampu memahami bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tuangkan semata-mata atas dasar kasih sayang terhadap murid. Itulah penjabaran dari modul 1.2 yaitu demonstrasi kontekstual, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Harapan saya setelah saya melakukan pendidikan atau mengikuti pendidikan selama kurang lebih 6 bulan ke depan, saya berharap saya mampu menjadi guru yang profesional, guru yang disenangi anak, dan tentunya membuat sekolah lebih berprestasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.